Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Setelah sebelumnya kalian sudah menganalisis transaksi dan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, maka tahap selanjutnya adalah posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo yang merupakan bagian dari pengikhtisaran. Berikut ini adalah pembahasan kita. Yang pertama yaitu pengertian buku besar, kemudian bentuk-bentuk buku besar, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Jadi buku besar itu apa? Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun yang saling berkaitan dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun atau nomor akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Kumpulan akun tersebut bersumber dari pencatatan jurnal umum yang terjadi selama periode akuntansi tertentu. Perhatikan kata-kata yang dicetak merah, jadi intinya buku besar berisi kumpulan akun yang disusun secara berurutan berdasarkan kode akun atau nomor akun. Materi ini sudah saya singgung di video pembelajaran persamaan dasar akuntansi, silakan dicek lagi. Kemudian kumpulan akun tersebut sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari jurnal umum yang sudah kalian buat sebelumnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama adalah buku besar bentuk T, sisi debit di sebelah kiri, sisi kredit di sebelah kanan. Kemudian nanti sisi debit dijumlahkan, sisi kredit dijumlahkan ya, untuk kemudian diselisihkan. Kemudian selisihnya di mana? Tergantung saldo normal masing-masing akun. Selanjutnya ini adalah buku besar bentuk dua kolom. Kalau dua kolom ini ada tanggal keterangan referensi debit, tanggal keterangan referensi kredit, seperti ini. Kemudian kalau tiga kolom, tanggal keterangan referensi debit, kredit, dan saldo. Nah, saldonya ini harus hati-hati ya, harus pinter. Jadi harus paham saldo normal masing-masing akun ketika menggunakan buku besar bentuk tiga kolom. Yang selanjutnya adalah buku besar bentuk 4 kolom, terdiri dari tanggal keterangan referensi debit kredit, ada saldonya terdiri dari saldo debit dan saldo kredit. Nanti ini yang akan kita gunakan dan kita praktikkan. Saat kita posting ke buku besar, modal yang kita perlukan adalah pengetahuan terkait dengan pengkodean akun atau penomoran akun ya. 1 itu menunjukkan harta, kelompok harta. 2 menunjukkan kelompok utang. 3 menunjukkan kelompok modal. 4 menunjukkan kelompok pendapatan. 5 menunjukkan kelompok beban ya. 101 itu aset lancar ya, sampai 104 ini aset lancar, 111 sampai 116 ini aset tetap. Ini 201 sampai 203 ini utang jangka pendek. 211 ini utang jangka panjang. 301, 302 adalah kelompok modal. 401 pendapatan jasa yang bersumber dari kegiatan operasional perusahaan ya. Kemudian kalau 411 itu biasanya pendapatan di luar usaha. Kemudian ada 501 itu kelompok beban. Kalau 511 sampai 513 ini biasanya terkait dengan aset tetap, beban penyusutan aset tetap ya. Beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, kendaraan, beban penyusutan gedung, nah seperti itu. Kemudian ada 521 beban bunga. Ini disusun sesuai kebutuhan. Yang pasti itu tadi kuncinya ya, harus dipahami. Berikut ini adalah tampilan jurnal umum dari video pembelajaran sebelumnya terkait dengan jurnal umum ya. Permadani Tour and Travel, ini jurnal umum halaman 1 sampai tanggal 14. Kemudian ini jurnal umum halaman 2. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 30 ya. Ini adalah dasar kita melakukan posting ke buku besar. Sebelum kita posting ke buku besar, ini adalah juga pengetahuan yang harus dikuasai ketika menggunakan buku besar bentuk 4 kolom ya. Kalau ada ketemu debit sama debit, itu artinya debit ditambah debit, nanti saldonya ada di debit. Kemudian kredit sama kredit, artinya adalah kredit ditambah kredit, saldonya nanti ada di kredit. Kemudian yang ketiga adalah debit sama kredit. Apabila debitnya lebih besar daripada kredit, artinya adalah debitnya nanti dikurangi kredit, nanti saldonya ada di debit. Kemudian ada debit sama kredit. Kalau kreditnya lebih besar daripada debit, artinya adalah kredit dikurangi debit, nanti saldonya ada di kredit. Seperti itu.
Ini harus dipahami. Lanjut, mari kita posting ini ke dalam buku besar ya. Yang pertama, tanggal 1 ya. Ditulis dulu namanya, ini Kas ya, nama akunnya Kas, nomor akunnya 101 tanggal 1. Keterangannya setoran awal, referensinya dari Jurnal Umum halaman 1. Ingat-ingat sampai tanggal 14 tadi di Jurnal Umum halaman 1 ya. Kemudian debitnya 30 juta, debit 30 juta ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menulis nomor akun di Jurnal Umum. Ini jadi fungsinya kolom referensi untuk ini, pencocokan data bahwa ini sudah diposting ke buku besar. Kemudian kendaraan, nomor akun 112 tanggal 1, setoran awal dari Jurnal Umum halaman 1 525 juta masukkan ya. Kemudian masukkan nomor akunnya ini ke Jurnal Umum. Yang ketiga, modal nomor akunnya 301 tanggal 1 ya. Tanggal 1 setoran awal referensinya dari Jurnal Umum halaman 1 555 juta di kredit. Perhatikan. Kemudian saldonya jangan ditaruh sini, tapi ditaruh sini, 555 juta. Gampang kan? Ya, gampang. Lanjut. Ini jangan lupa dimasukkan kodenya ya, 301. Oke, yang tanggal 2, beban sewa. Jadi harus urut, nggak boleh kas diposting dulu, kemudian piutang diposting dulu, kemudian nyari satu-satu, bukan gitu caranya. Tapi harus urut secara kronologis berdasarkan yang ada di Jurnal Umum. Jadi langkahnya adalah menyiapkan buku besarnya dulu, kemudian dibuat nama akunnya ya. Ini beban sewa, nomor akunnya 501, tanggal 2, keterangannya sewa 5 bulan, JU1 15 juta di debit ya. Ini dimasukkan 501 tanggal 2. Pembayaran sewa ya, kasnya kan dikredit dari JU1 ya. Kemudian di kredit 15 juta. Nah ini debit sama kredit. Debitnya kan lebih besar daripada kredit. Nanti hasil selisihnya masuk di debit. Seperti itu. Kemudian masukkan nomor akunnya 101. Jangan lupa. Selanjutnya perlengkapan. Tulis nama akun dan nomor akunnya. Tanggal 3. Pembelian perlengkapan dari JU1 1 juta di debit. Masukkan di debit. Kemudian tanggal 3 ya. Sebelumnya jangan lupa nomor akunnya 103. Kemudian tanggal 3 pembelian perlengkapan ya, JU1 kasnya kredit 1 juta, kemudian debit sama kredit besaran debit, jadi posisinya nanti di sini 14 juta seperti itu. Masukkan nomor akunnya ke sini. Lanjut tanggal 4 ya, ini kas dulu ya, kas ada di debit 2,5 juta. Keterangannya samakan dengan ini, JU1 di debit 2,5. Lah ini 14 tambah 2,5, 16,5 juta. Kemudian selanjutnya masukkan nomor akunnya dan ini pendapatan jasa, tulis nama akun, nomor akun, tanggal 4 dari JU1 ya. Ini di kredit 2,5 juta, jangan salah ya. Ini di kredit. Kemudian masukkan nomor akunnya ya. Jangan lupa. Kemudian tanggal 7, beban gaji 502, tanggal 7, pembayaran gaji pegawai JU1 1.200.000, masukkan seperti ini. Masukkan nomornya. Kemudian kas, nomor akun 101, tanggal 7, pembayaran gaji dari JU1 di kredit, masukkan kredit, selisihnya debit dikurangi kredit, hasilnya di debit ya. Nah, kemudian masukkan di sini 101. Banyak ini ya, sampai tanggal 30 nggak apa-apa. Jadi kemudian tanggal 8 ya, ini 3.600.000 di debit, keterangannya samakan, kemudian masukkan ini debit sama debit berarti dijumlahkan, debit tambah ini ketemu ini ya. Kemudian masukkan nomor akunnya. Lanjut pendapatan jasa tanggal 8 dari JU1 3.600.000 ya. Ini kredit sama kredit, nanti saldonya berarti dijumlahkan, posisinya di kredit. Masukkan nomor akunnya. Lanjut tanggal 9 piutang usaha, nomor akun 102 tanggal 9, kemudian masukkan
sumbernya jurnal umum halaman 1 6.500.000, saldonya 6.500.000. Kemudian selanjutnya masukkan nomor akunnya di sini di kolom referensi jurnal umum. Lanjut tanggal 9 pendapatan jasa ya, pendapatannya masih harus diterima. JU1 masukkan 6.500.000. Ini kredit sama kredit dijumlahkan juga 12.600.000. Selain itu kan saldo normalnya pendapatan ada di kredit ya. Masukkan nomor akunnya di sini. Lanjut tanggal 10 perlengkapan, tanggal 10 beli lagi JU1, belinya berapa? 400, berarti 1 juta ditambah 400, 1.400.000. Masukkan kodenya di sini. Kemudian utang usaha, tanggal nomornya juga jangan lupa. Utang usaha tanggal 10 keterangannya sama ya. Ini JU1 di kredit 400.000. Jadi masukkan di sini 400.000. Masukkan kodenya di sini. Selanjutnya tanggal 11 piutang usaha tanggal 11 ini 6 juta. 6 juta 6,5 tambah 6 juta 12.500.000. Kemudian masukkan kodenya di sini. Kemudian pendapatan jasa tanggal 11 pendapatannya masih harus diterima JU1 kredit 6 juta masukkan. Ini kredit sama kredit berarti dijumlahkan 18.600.000. Masukkan kodenya di sini. Selanjutnya tanggal 14 bahan bakar berarti ini beri nama akun, nomor akun, tanggal 14 masukkan keterangan dari JU1 ya. 2 juta, 2 juta. Ini karena di debit ya. Kemudian kasnya. Ya, nomor akunnya jangan lupa. Kasnya tanggal 14 pembelian BBM JU1 masukkan 2 juta di kredit, berarti artinya debitnya ini dikurangi kredit, berarti ini dikurangi ini. Hasilnya adalah 16.900.000. Kemudian masukkan nomornya adalah 101. Oke, ini sudah mulai masuk ke JU2 ya, nanti tanggal 15 ini transaksinya. Kemudian ini keterangannya dimasukkan untuk kas JU2 5 juta ya di debit. Kemudian 16.900.000 tambah ini hasilnya ini. Debit sama debit dijumlahkan. Masukkan nomor akun di sini. Selanjutnya pendapatan diterima di muka termasuk utang ya. Utang jangka pendek 202 Maret tanggal 15 uang muka pemesanan JU2. JU2 5 juta di kredit, nah ini di kredit. Kemudian masukkan nomornya di sini. Kemudian selanjutnya 16, nah ini penerimaan pembayaran piutang 6,5 di debit ya. 6,5, kemudian ini tambah ini. Hasilnya ini. Masukkan nomor akun. Kemudian 16 piutang ya. Piutangnya di kredit. Jangan lupa di sini ya, bukan di sini, di sini. Berarti 12,5 juta dikurangi 6.500.000. Hasilnya adalah 6 juta. Karena debitnya lebih besar daripada kredit. Posisinya ada di debit. Kemudian masukkan nomor akunnya di jurnal umum. Lanjut tanggal 17 ya. Kas nya tanggal 17 dimasukkan JU2 80 juta ya. Berarti debit ditambah debit masuk di debit 108.400.000. Kemudian masukkan nomor akun di sini. Kemudian selanjutnya utang bank jangka panjang ya, utang jangka panjang 212 tanggal 17. Keterangannya sama, JU2 masukkan di kredit ya, ini 80 juta, masukkan 80 juta, masukkan kode akunnya di sini. Kemudian selanjutnya tanggal 18 peralatan kantor 15 juta. Ya, buat karena belum ada, harus buat ya. 18 keterangannya sama, JU2 15 juta di debit, masukkan di debit ya. Kemudian masukkan kodenya akun. Kemudian yang kedua, kas ya. Kasnya tanggal 18 pembelian peralatan, keterangannya samakan dengan ini nggak apa-apa, JU2. Ini di kredit ya, jadi harus masuk kredit. Ini debit sama kredit, berarti ini dikurangi ini. Karena besar ini posisinya nanti pasti di sini. Hasilnya ini 103.900.000. Masukkan di sini.
Oke, selanjutnya akun yang belum diposting utang usaha tanggal 18. Masukkan tanggal, keterangan, referensi. Nah, 10.500.000 di kredit. Ini kredit tambah kredit, hasilnya di kredit, dijumlahkan. Kemudian masukkan nomor akunnya di jurnal umum. Melanjut tanggal 21, masukkan beban gaji ya. Keterangannya sama dari JU2, ini di debit 2.500.000. Debit tambah debit, hasilnya di debit. Dijumlahkan. Masukkan nomor akunnya di sini. Selanjutnya kas. Tanggal 21, keterangannya masukkan di kredit ya, jangan salah. Ini berarti debit dikurangi kredit, hasilnya di debit karena lebih besar debit. Kemudian masukkan nomor akunnya di jurnal umum. Lanjut, Prive tanggal 22 belum ada, maka kasih nama 302. Referensinya dari jurnal umum halaman 2 juta di debit. Gini ya. Kemudian kas ya. Kas. Masukkan tanggal 22, pengambilan pribadi JU2, kasnya kredit 2 juta, berarti 101.400.000 dikurangi 2 juta, hasilnya 99.400.000. Kemudian masukkan nomor akunnya di sini. Oke, lanjut lagi, tanggal 23, kas 3 juta ya di debit. 23, penerimaan kas dari JU2 3 juta di debit, ini ditambah ini, debit tambah debit, hasilnya di debit. Ini masukkan nomor akunnya ke sini. Selanjutnya piutang usaha, karena nggak cukup, lanjut next selanjutnya ya. Ini tanggal 23. Oke, dari JU2 masukkan 4 juta di debit, berarti 6 juta ditambah 4 juta, hasilnya 10 juta. Kemudian masukkan angkanya, nomor akunnya di sini. Lanjut pendapatan jasa ya. Tanggal 23 dari JU2, keterangannya sama di sana. 7 juta. Ini 18.600 tambah 7 juta. Kredit ditambah kredit. Hasilnya di kredit. Hasilnya 25.600. Jangan lupa masukkan nomor akun di jurnal umumnya. Lanjut tanggal 24, biaya pemeliharaan kendaraan 1 juta buat nama akun, nomor akun. Nah ya, seperti ini masukkan 1 juta, saldonya 1 juta. Kemudian bayar pakai kas ya, kasnya otomatis nanti kredit ya, tanggal 2, nomor akunnya jangan lupa, 504. Kemudian lanjut, kas ya, tanggal 24 dimasukkan ada di kredit. Ini dikurangi ini, debit dikurangi kredit. Nah, karena besar debit, maka saldo selanjutnya di debit. Masukkan nomor akunnya ya untuk pengecekan. Selanjutnya beban utilitas buat nama akun, nomor akun ya. Tanggal 28 pembayar listrik 1.500.000 di debit ya, seperti ini. Masukkan nomor akunnya harus sama. Selanjutnya kas tanggal 28 bayar listrik dari JU2 1.500.000. Ini dikurangi debit sama kredit. Karena lebih besar debit, maka saldo selanjutnya di debit. Seperti itu, masukkan nomor akun di jurnal umum, jangan lupa. Kemudian tanggal 30 terakhir, alhamdulillah ya. Tanggal 30 uang muka pemesanan ya, JU2 keterangannya samakan 9 juta, berarti debit ditambah debit, hasilnya di debit 108.900.000. Kemudian masukkan nomor akunnya. Lanjut, pendapatan diterima di muka sudah ada sebelumnya, tinggal dimasukkan tanggal 30, saldonya di kredit, berarti kredit tambah kredit, hasilnya di kredit 14 juta ya. Masukkan nomor akunnya. Oke, itulah tadi tahap posting ya ke buku besar. Ini adalah tampilan jurnal umum setelah posting seperti ini ya. Tadi nyatet postingnya harus urut, nggak boleh kas dulu, kendaraan dulu, modal dulu, nggak boleh. Jadi harus urut untuk meminimalisir kesalahan. Oke, berikut ini adalah buku besarnya Permadani Tour and Travel ya, yang sudah urut, kan tadi buku besar harus urut ya, kas 101, kemudian piutang usaha, nah ini nominal akhirnya untuk kas ini ya. Kemudian piutang usaha 102, 103 perlengkapan, ini nominalnya. Nah, seperti ini. Ini urut kendaraan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang bank, modal, prive, pendapatan jasa, beban sewa, beban gaji, beban bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan, beban utilitas, ya, seperti itu. Nah,
Ini buku besarnya. Sekarang adalah tahap pengitisaran neraca saldo. Apa sih Bu neraca saldo itu? Jadi intinya neraca saldo adalah suatu daftar untuk mencatat saldo akun-akun buku besar di sisi debit dan kredit. Neraca saldo yang benar menuntut keseimbangan jumlah debit dan kredit dari akun yang dicatat. Tujuan penyusunan neraca saldo mempersiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan, menguji keseimbangan saldo debit dan kredit, kemudian menguji kebenaran pencatatan transaksi. Oke, bentuknya seperti apa? Ini bentuknya neraca saldo. Nomor akun, nama akun, neraca saldonya di debit dan kredit. Seperti ini ya. Kemudian ini neracanya dihapus gak apa-apa, neraca saldo gini ya gak apa-apa ya. Ini nomor akunnya. Berarti harus urut sesuai akun-akun yang ada di buku besar. Mari kita cek. Ini 101. Berarti kan yang pertama tadi adalah kas. Berarti kas ini nominalnya saldonya 108.900.000. Kita masukkan di sini ya. Nah, kas 108.900.000 di debit. Saldo normalnya kas ada di debit ya. Kemudian piutang usaha ya. Kamu kalau mau cek ya di sini piutang usahanya 10 juta ya. Ini piutang usahanya loh kan 10 juta bener kan ya. Kemudian perlengkapan nanti 1.400.000, peralatan 15 juta ya. Ini 1.400.000 perlengkapan, kemudian peralatannya 15 juta. Selanjutnya apalagi setelah peralatan, cek kendaraan. Ini 112, ini 525 juta, 10 juta 900, sama kalau pendapatan diterima di mukanya 14 juta ya. Utang usahanya 10.900.000. Oke, dicatat di sini dimasukkan. Nah, kendaraan, utang usaha kan saldonya kredit, pendapatan diterima di muka saldonya kredit, utang bank saldonya kredit juga ya. Nah, kamu tinggal masukkan aja, gampang. Kemudian selanjutnya setelah utang bank apalagi? Modal ya. Modalnya 555 juta. Kemudian prive, nah, ini tinggal dimasukkan. Modal, prive. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya adalah pendapatan. Nah, 25.600.000 saldonya di kredit, ini di debit beban sewa, ini di debit ya, seperti ini. Kemudian masukkan. Nah, pendapatan kan saldonya kredit, beban di debit. Nah, angkanya jangan salah ya. Nah, kemudian yang terakhir ini pasti ya. Nah, beban bahan bakar minyak 2 juta, 1 juta, 1.500.000 ya, urut ini. Tinggal di entry ke neraca saldo. Nah, seperti ini ya. Kemudian di total, debit dan kreditnya harus sama. Nah, seperti ini. Neraca saldo yang sudah dibuat dari Permadani Tour and Travel untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021. Itulah tadi materi kita dari posting ke buku besar kemudian menyusun neraca saldo. Untuk penugasannya silakan cek di Teams ya. Untuk lebih memahami materi ini kan harus praktek. Jadi praktekkan posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.